Halo teman-teman, Berhal mempunyai sahabat yang buta warna. Dia tidak bisa membedakan warna hijau atau biru. Jadi, dia nggak bisa membedakan warna daun dan langit. Syukurlah dia masih buta warna sebagian. Ada loh yang buta warna total sehingga semua terlihat berwarna hitam atau putih. Betapa beragam ciptaan Tuhan ini. Mari minta hikmat Tuhan khususnya untuk memahami keragaman firman yang akan kita dengarkan. Kita minta hikmat Tuhan untuk membedakan firman sejati atau yang palsu. Konsentrasi ya. Shalom anak-anak semuanya. Senang sekali hari ini kita kembali boleh belajar firman Tuhan. Ayo kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan hari ini masih berikan kembali kepada diri kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mohon ketika kami belajar, sungguh kami boleh dipuaskan di dalamnya, dan melalui kepuasan yang Tuhan berikan, kami juga belajar menyenangkan dan memuaskan hati Allah, dan juga kami memuaskan hati orang-orang di sekitar kami dengan menceritakan kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kemarin kalian sudah belajar bahwa Nehemia pernah mengalami kesulitan karena ada musuh-musuh yang mengganggu dalam pembangunan tembok Yerusalem. Tetapi dalam cerita ini ada kesulitan lain yang sedang dihadapi Nehemia, justru yang datangnya dari orang-orang Yahudi sendiri. Sehingga banyak orang saat itu, khususnya yang diwakili oleh para perempuan dan istri-istri, mereka meneriakkan bahwa mereka sedang mengalami kesulitan yang besar. Yang pertama, teriakan mereka adalah bahwa anak laki-laki dan perempuan mereka ini dijual menjadi budak demi untuk mendapatkan makanan yang berupa gandum. Yang kedua, ladang mereka, kebun anggur mereka, kebun zaitun mereka, juga rumah mereka harus mereka gadaikan juga demi untuk mendapatkan gandum. Yang ketiga, mereka harus berhutang dengan tanggungan bunga atau riba yang terlalu berat atau terlalu besar karena mereka harus membayar pajak baik ladang, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah yang dibebankan oleh Raja Persia. Siapakah para pemberi hutang ini? Ternyata para pemberi hutang ini dan yang membeli anak-anak laki-laki dan perempuan adalah sesama orang Yahudi. Ini sangat keterlaluan bukan? Maka ketika Nehemia mendengar hal itu, sangat marahlah Nehemia dan sangat sedihlah Nehemia. Karena perbuatan ini dilakukan oleh sesama orang Yahudi. Atau Alkitab mencatat orang-orang yang sedaging. Artinya mereka sama dalam satu garis keturunan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Nehemia mendengar ini, maka Nehemia mempertimbangkan bagaimana cara menghentikan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang terkemuka dan orang-orang kaya. Setelah dipertimbangkan dengan baik dan matang-matang, maka Nehemia segera memanggil seluruh orang-orang pemuka ini dan kaya untuk diadili. Saat itu Nehemia setelah mengumpulkannya, maka Nehemia berdiri dengan mengatakan, "Kami ini sudah berbuat membeli kembali anak laki-laki dan perempuan Yahudi yang telah dibeli bangsa-bangsa untuk diambil kembali. Tetapi justru kalian ini melakukan perbuatan yang sebaliknya. Bukankah perbuatan kalian ini bertentangan dengan apa yang Allah inginkan? Perbuatan kalian ini akan mempermalukan nama Allah. Perbuatan kalian ini akan menjadi olokan-olokan dari bangsa-bangsa lain terhadap diri kalian dan terhadap Allah. Maka saat ini aku minta kepada kalian untuk menghentikan perbuatan yang memberatkan, yang menjadikan orang lain miskin, menderita, dengan
menghentikan seluruh bunga yang terlalu berat atau riba yang terlalu besar itu. Orang-orang ini yang telah mendengarkan perkataan dan permintaan dari Nehemia, mereka menyanggupi dan mereka setuju. Maka Nehemia meminta kepada para pemuka dan para orang kaya hari ini juga atau sekarang ini juga, mereka harus mengembalikan baik itu ladang, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah pada orang-orang yang telah menggadaikan, pada orang-orang yang telah menjualnya. Bahkan juga orang-orang pemuka dan orang-orang kaya ini harus juga menghapuskan baik hutang uangnya, baik hutang gandum, baik hutang anggur, baik hutang minyak, semua harus dihapuskan. Dan kembali orang-orang ini menyetujuinya. Nehemia tidak langsung puas dengan hal ini, tetapi Nehemia meminta agar para imam mengangkat sumpah daripada orang-orang tersebut di hadapan Tuhan. Dan orang-orang itu pun melakukan sumpah di hadapan Tuhan. Ketika itu Nehemia yang berdiri di hadapan para pemuka dan orang-orang kaya mengebaskan lipatan jubahnya atau lipatan bajunya dengan tujuan, dengan maksud, barang siapa yang melanggar janjinya, orang tersebut akan Allah kebaskan juga dari rumahnya dan akan Allah kebaskan juga dari hasil jerih payahnya. Ketika mereka semua mendengar perkataan Nehemia, mereka semua justru menyambutnya dengan sukacita. Mereka memuji Allah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan telah merubah hidup daripada orang-orang yang awalnya sangat memberatkan sesama bangsa Yahudi. Puji Tuhan, itu semua karena Nehemia yang di dalamnya ada roh Allah, ada roh kudus, ada roh Kristus dengan penuh kuasa melalui perkataannya, mampu membawa orang-orang untuk kembali pada jalan yang benar. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Nehemia ini ternyata bukan orang yang saja bisa mengajak orang lain untuk kembali berbuat yang benar di dalam memberikan keringanan untuk mendapatkan makanan. Tapi Nehemia memang menjadi teladan. Alkitab mencatat bahwa selama dia menjabat sebagai bupati di Yerusalem yang diangkat oleh Raja Persia saat itu, tidak pernah mengambil gajinya untuk kepentingannya sendiri. Justru itu dibagikan kepada banyak orang. Dan Alkitab juga mencatat bahwa di rumahnya, di meja makannya, itu masih ada 150 orang bangsa Yahudi, dan tercatat juga ada bangsa-bangsa yang lainnya. Berarti lebih dari 150. Dan itu pun menjadi tanggungan Nehemia untuk menghidupi mereka ini. Dan Nehemia tidak menarik riba atau bunga yang memberatkan mereka. Diberi gratis oleh Nehemia. Dan di akhir daripada cerita ini, Nehemia berdoa kepada Tuhan. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah apa yang telah aku perbuat kepada bangsa ini. Bahkan ada terjemahan lain yang mengatakan, ya Allahku, jangan lupakan seluruh kebaikanku atas bangsa ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam doa ini bukan berarti Nehemia ingin minta balasan kepada Tuhan. Tidak. Dan ini adalah satu doa yang bersifat pribadi kepada Tuhan dan tidak dipamerkan kepada banyak orang. Ini menunjukkan bahwa Nehemia adalah orang yang sungguh luar biasa. Apakah Allah akan melupakan seluruh perbuatan baik kita? Tidak. Karena di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13 dicatat bahwa segala perbuatan baik kita ini akan mengikuti kita ketika kita kembali kepada Bapa di surga. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kau dan aku senantiasa mencontoh Nehemia yang berani berbuat baik karena kita sudah lebih dahulu mendapatkan kebaikan Tuhan.
mari kita juga senantiasa menjadikan orang lain yang ada di sekitar kita untuk mengalami kasih Tuhan yang besar. Nehemia menjadi gambaran Kristus yang telah menebus dan melunaskan seluruh hutang dosa kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Melalui cerita ini kami boleh mengetahui betapa luar biasanya seorang Nehemia yang Tuhan pakai untuk membebaskan orang-orang Yahudi dari penderitaan karena keadaan ekonomi yang begitu sangat parah di dalam zaman itu. Kami juga berterima kasih karena Kristus Yesus telah melunaskan seluruh hutang dosa kami, sehingga kami boleh layak untuk duduk bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur melalui firman dan Roh Kudus yang menjadikan bukan hanya bisa melihat, namun boleh hidup hari demi hari dalam pemeliharaan Tuhan. Orang seperti ini tidak mau mencari keuntungan bagi diri sendiri. Jadi, sama seperti yang kita bicarakan hari ini, yaitu Nehemia yang melakukan segala sesuatu bagi bangsanya. Apakah kamu tahu tindakan ini membawa pikiran kita kepada siapa? Kristus yang memulihkan keadilan bagi seisi dunia. Tepat sekali. Mari kita masuk dalam pemerintahan Kristus dengan membaca saat teduh besok dari Nehemia 6 sampai Nehemia 13. Sampai di sini pertemuan kita.